Halo teman-teman, aku dapat email dari Upi. Isinya adalah pengalaman misterinya Upi. Bentar, aku baca dulu ya. Jadi si Upi ini nyeritain pengalaman temennya yang namanya Zara. Oke, aku bacain buat kalian. Seru nggak ya? Simak ceritanya. Let's go. Aku akan menceritakan sebuah cerita pengalaman temanku yang bernama Zara. Dia adalah salah satu anggota OSIS di sekolahnya. Dia sangat aktif di sekolahnya, juga terkenal pandai di kelas. Saat itu, diadakan acara kemah OSIS di salah satu hutan yang terkenal angker. Hingga suatu ketika, Zara dan teman-teman merencanakan jerit malam. Semua adik kelas sudah tertidur pulas. Sementara Zara dan lainnya masih rapat merencanakan rencana untuk jam 1 malam, yaitu jerit malam. Saat itu, Zara mencari temannya yang tidak ikut rapat. Tak lama kemudian, Zara menemukannya di dalam tenda. Dia sudah terbaring pucat. Zara mengajaknya ikut rapat, tapi temannya itu melihat Zara dengan pandangan yang sangat aneh. Karena ketakutan, Zara segera memanggil semua teman-temannya dan segera menyadarkan temannya itu yang ternyata kerasukan. Tiba-tiba salah satu tenda adik kelas ada suara teriakan dan tangisan. Saat dilihat Zara, 2 adik kelas di dalam tenda itu kerasukan. Zara dan teman-temannya pun menyadarkannya segera. Semua OSIS kerepotan karena terjadi kesurupan massal. Tenaga anak yang kerasukan sangat besar dan tidak ada hentinya meronta-ronta. Yang satu menangis, yang satu mengamuk, yang satu bersuara wanita, yang satu bersuara besar bergema. Setelah semua selesai ditanggulangi, Zara dan teman-teman menunda jerit malam. Karena lapar dan lelah, Zara dan teman lelakinya memasak mie kuah. Mereka masak menggunakan kompor menghadap hutan. Zara dikejutkan teman lelakinya yang ketakutan melihat dirinya. Dia ketakutan melihat Zara dan menghindar. Tapi Zara bingung. Ada apa? Kata lelaki itu, tepat di belakang kamu ada perempuan yang sangat menyeramkan, Zara. Rasa merinding dan takut mulai datang. Meski Zara tidak bisa melihatnya, teman yang lain pun menggantikan Zara untuk memasak karena Zara takut. Saat itu, Zara penasaran dan ingin tahu apakah temannya itu hanya menakutinya atau memang benar adanya. Segera Zara mengambil cermin untuk melihat sosok menyeramkan itu. Dengan tangan yang gemetar, Zara melihat ke cermin dan betapa syoknya dia melihat wanita yang menyeramkan itu menangis di belakangnya. Dilemparnya cermin itu ke tanah dan pecah. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat sepi di perkemahan. Tak ada satupun orang di tempat. Seperti layaknya Zara seorang diri berada di taman. Zara bertemu lagi dengan wanita menyeramkan itu. Entah mengapa, wanita itu marah dan mengejar Zara. Zara berlari ketakutan menuju hutan. Zara terjatuh di bawah pohon besar. Wanita itu marah dan hendak menyerang. Zara memberanikan diri, bertanya, apa yang diinginkan wanita itu? Ternyata salah satu peserta kemah ada yang buang air kecil sembarangan di pohon tempatnya beristirahat, yaitu tempat yang Zara jatuh sekarang ini, di bawah pohon besar. Zara bangun dari tidurnya dengan keringat dingin yang membanjiri tubuhnya. Dan untunglah itu hanya mimpi. Zara bercerita kepada semua anggota OSIS. Setelah tahu penyebab kejadian kerasukan massal adalah ada yang membuang air kecil sembarangan, semua anggota OSIS marah. Semua peserta kemah dikumpulkan malam itu juga. Mereka hendak dihukum untuk memasuki hutan tanpa penerangan. Semuanya ketakutan dan menolak perintah dari kakak-kakak OSIS. Saat itulah Zara menyuruh salah satu dari peserta yang buang air kecil sembarangan itu untuk mengaku. Muncullah salah satu peserta yang mengaku. Lelaki yang melakukan perbuatan itu dibawa Zara menuju pohon yang ia basahi dengan air seninya. Segera lelaki itu minta maaf di bawah pohon. Setelah mendengar cerita dari penduduk sekitar, diceritakan bahwa
Dulu pernah ada seorang wanita yang sangat cantik meninggal di tengah hutan itu. Dia mengakhiri hidupnya tepat di bawah pohon besar itu karena masalah perjodohan. Nah, begitulah cerita dari Upi. Seru nggak? Kalau kalian juga punya cerita, kirim ke emailku ya. Makasih udah nemenin aku baca surat ini, teman-teman. Bye. Hai guys, hari ini aku dapat email lagi dari Siti. Sekilas aku baca ini tentang kuntilanak. Penasaran? Sama, aku juga. Oke, langsung aja aku bacain email dari Siti. Let's go. Ini cerita temanku, Dodi, yang dulunya anak nakal. Hobinya mabok-mabokan dan main judi. Dodi itu sangat suka yang namanya nongkrong. Karena umur 30-an dia belum nikah, jadi dia suka sekali mengganggu perempuan-perempuan yang lewat. Tapi hanya sekedar bersiul dan memanggil perempuan lewat saja. Malam itu, Dodi dan teman-temannya sangat bosan karena tidak ada hiburan apapun. Pada waktu yang tepat, mereka melihat perempuan yang akan melewati jalanan tempat nongkrong Dodi dan teman-temannya. Dodi pun berencana untuk menjahili perempuan itu. Dodi dan teman-temannya melihat perempuan itu dari jauh, terlihat sangat cantik. Perempuan itu membawa tas hitam berbentuk bulat. Tubuhnya pun ramping, rambutnya panjang. Tapi sayangnya, perempuan itu menunduk terus, seolah-olah terlihat sedih. Saat hampir dekat, Dodi dan teman-temannya sangat terkejut karena wajah perempuan itu menjadi agak seram. Rambutnya jadi berantakan, bajunya putih agak gombrong, dan tas yang dibawanya semakin terlihat bukan seperti tas. Saat benar-benar dekat, perempuan itu mengangkat kepalanya yang tertunduk. Benar, sangat menyeramkan. Dia bukanlah manusia, melainkan kuntilanak. Kuntilanak yang membawa kepala. Dodi dan teman-temannya berlari. Tapi musibah terjadi saat Dodi tersandung dan jatuh. Tubuh Dodi bergetar hebat. Kuntilanak itu muncul di depannya. Kuntilanak itu tersenyum dengan wajahnya yang begitu seram. Dan senyumnya semakin melebar hingga melebihi batas normal. Dodi sangat terkejut dan menangis karena saking takutnya. Kemudian, Dodi hendak melarikan diri. Tapi dia tidak berdaya karena lemas. Diperlihatkanlah kepala itu kepada Dodi. Tidak disangka, itu adalah kepala Dodi yang sedang kesakitan. Setelah beberapa menit berlalu, Pak RT dan Satpam bingung melihat Dodi pingsan di tempat tongkrongannya seorang diri. Sedangkan teman lainnya sudah pulang karena hari yang sudah larut malam. Segeralah Pak RT dan Satpam membangunkan Dodi. Dodi terlihat ketakutan dan gemetar. Lalu menceritakan kejadian itu pada Pak RT dan Satpam sambil menangis. Ya, itu adalah mimpi Dodi saat tertidur di tempat tongkrongan. Jadi, dia bukan pingsan guys, tapi dia tidur. Akhirnya, Dodi pulang. Tapi dia merasa tubuhnya agak berat. Kejadian barusan tidak lagi membuat Dodi takut. Karena jelas, itu hanyalah mimpi. Tanpa sadar, ternyata Dodi telah diikuti wanita yang ada di mimpinya tersebut. Setelah beberapa bulan mengalami semua tubuh sakit, Dodi pun lumpuh. Menurut puluhan dokter yang ia datangi, Dodi tidak mengalami sakit apapun.
Akhirnya, Dodi mendatangi Ustadz yang pintar. Ternyata, Dodi disukai kuntilanak sejak saat dia bermimpi di bawah pohon tempat ia berkumpul bersama teman-temannya itu. Nah, begitulah ceritanya. Makasih Siti udah ngirim cerita misteri ini. Seru banget ya. Kalau kalian juga punya cerita, kirim ke emailku ya. Makasih udah nemenin aku baca email ini. Bye.